Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi kita ya di channel Belajar Bersama. Ya, kali ini kita akan bersama-sama belajar ya. Tentang apa teman-teman? Untuk pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang sistem bilangan. Apa itu sistem bilangan? Sistem bilangan adalah kumpulan simbol khusus yang digunakan untuk membangun sebuah bilangan. Jadi simbol khusus, bukan simbol-simbol yang lain ya. Simbol khusus seperti apa? Simbol khusus itu seperti yang sudah kita kenal, yaitu yang sering kita kenal dengan angka ya. 0 atau gambar 0 ya. Kemudian simbol 1, kemudian 2, kemudian 3, dan seterusnya dan seterusnya. Itu maksudnya simbol atau lambang bilangan, sering kita pakai istilah itu ya, lambang bilangan. Ya, sistem bilangan seperti apa atau sistem bilangan apa saja? Sistem bilangan heksadesimal, sistem bilangan desimal, sistem bilangan oktal, dan sistem bilangan biner ya. Sistem bilangan desimal itu sebenarnya yang kita pakai sehari-hari teman-teman ya, yang kita pelajari dari kecil atau dari mulai kita belajar angka, itu adalah sistem bilangan desimal. Kenapa disebut dengan desimal? Karena desi 10 ya. Sistem bilangan itu mempunyai lambang bilangan atau simbol sebanyak 10 lambang bilangan. Apa saja atau seperti apa saja lambang bilangan itu? Yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 10 lambang bilangan yang digunakan untuk menyatakan suatu jumlah pada sistem desimal. Jadi untuk menyatakan jumlahnya itu 0, tidak ada misalnya gitu ya, kita pakai lambang bilangan 0. Untuk menyatakan jumlah itu 1, kita pakai seperti ini gitu ya. Kemudian untuk 2 seperti ini. Untuk 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, untuk menyatakan yang lebih dari 9, kita sudah tidak punya lambang bilangan lagi teman-teman ya. Nah, terus bagaimana? Nanti kita bahas bersama-sama ya. Ya, itu lambang bilangan desimal. Untuk heksadesimal, heksa 16. Maka sistem bilangan tersebut, sistem bilangan heksadesimal mempunyai lambang bilangan lebih dari 10, yaitu 16. Apa saja? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan yang ke-10 itu dilambangkan dengan huruf A, itu untuk menyatakan bahwa itu adalah jumlahnya 10. Untuk menyatakan jumlahnya 11 adalah B, 12C, 13D, 14E, dan untuk menyatakan bahwa itu adalah 15 maka dipakai lambang bilangan F. Bagaimana untuk menyatakan 17? Ya, nanti sama halnya tadi dengan desimal ya. Untuk 10 bagaimana? Nanti kita bahas bareng-bareng ya. Kemudian oktal. Oktal itu ada 8. Lambang bilangannya seperti apa saja? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 8 lambang bilangan. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Untuk menyatakan 8 bagaimana? Apakah angka 8? Bukan teman-teman ya. Karena di dalam oktal tidak ada lambang bilangan yang sudah kita kenal seperti ini gitu ya. 8 itu enggak ya. Jadi hanya sampai ke lambang bilangan 7 gitu ya. Untuk menyatakan 8 bagaimana? Nanti kita bahas bareng-bareng setelah ini ya. Kemudian untuk dasar bilangan biner B2 ya. Jadi hanya ada 2 buah lambang bilangan teman-teman ya. Seperti apa atau apa saja? Yaitu 0 dan 1. Jadi hanya ada 0,
dan hanya ada satu lambang bilangan yang digunakan, teman-teman. Menulis berapapun ya 01 atau 10 atau 110, pokoknya nggak ada lambang bilangan 2 gitu ya, nggak ada gitu ya. Lalu untuk menyatakan jumlah itu 2 bagaimana? Ya sama, nanti kita bahas bersama-sama ya. Oke teman-teman, kita mulai pembahasan seperti apa sistem bilangan tersebut. Ya, kita pakai sistem bilangan desimal yang sudah kita pakai sehari-hari sebenarnya ya. Maka ada 10 lambang bilangan yang kita gunakan untuk menyatakan suatu jumlah. Nah, untuk menyatakan bahwa jumlahnya itu 0 atau tidak ada, maka kita pakai lambang bilangan seperti ini, teman-teman ya. Untuk menyatakan jumlah itu 1, maka kita pakai lambang bilangan seperti ini. Untuk menyatakan 2 adalah seperti ini, untuk menyatakan 3 seperti ini, untuk menyatakan 4 seperti ini, 5 seperti ini, 6 seperti ini, 7, 8, 9. Nah, ini adalah lambang bilangan atau gambar-gambar ya, lambang bilangan yang dipakai untuk menyatakan suatu jumlah. Lambang bilangan ini ada 10 teman-teman ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada lambang bilangan cuma 10 saja teman-teman ya. Nah, lalu bagaimana untuk menyatakan jumlah itu adalah 10? Nah, ternyata teman-teman, karena kita sudah tidak punya lagi gambar atau lambang bilangan yang untuk menyatakan jumlah yang lebih dari dasar bilangan tersebut ya, maka digunakan 2 buah lambang bilangan. Nah, 2 buah lambang bilangan itu yang mana teman-teman? Ternyata yang pertama atau yang di sebelah kiri, karena kita menggunakan 2 buah lambang bilangan, nanti akan dijejer sebelah kiri dan kanan, yang pada akhirnya nanti kita akan mengenal ratusan, puluhan, satuan seperti itu ya. Kita buat dengan 2 buah lambang bilangan dengan cara yang pertama adalah meneruskan lambang bilangan yang dipakai sebelumnya, dan yang kedua adalah mengulang dari bilangan awal sistem bilangan tersebut. Berarti kalau seperti ini, maka kita meneruskan bilangan dari yang sudah kita pakai, karena sebenarnya di sini adalah 0. Ini 0 sini sebenarnya ini ya. Sama saja artinya, tapi di sini ada 0-nya. Nah, meneruskan bilangan yang sudah dipakai yaitu 0, maka di sini kita pakai 1. Dan mengulang dari lambang bilangan sistem tersebut, berarti 0. Seterusnya berarti di sini masih 1, di sini meneruskan 1. Di sini masih 1, di sini udah 2. Ini 1, nantinya seperti ini. Ini 3, ini 4, ini 5, ini 6, ini 7, ini 8, ini 9. Jadi untuk menyatakan bilangan yang sudah tidak ada lambang bilangannya atau yang lebih besar dari jumlah lambang bilangan tersebut, dengan cara kita mengulang atau membuat dengan 2 buah lambang bilangan. Nanti setelah 2 buah lambang bilangan, 3 buah lambang bilangan. Yaitu yang pertama yang di sebelah kiri ini adalah meneruskan dari ini juga meneruskan dari ini meneruskan, dan yang di sebelah kanan mengulang
lambang bilangan sistem tersebut ya. Berarti dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini menyatakan 10 karena ini 9 sudah paling besar, sudah tidak lagi. Ini menyatakan 11, menyatakan 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Kelihatannya mudah sepele, kenapa? Karena memang kita sudah terbiasa seperti itu. Nah, untuk menyatakan 20 seperti apa? Maka meneruskan lagi, ini 0, ini 1, ini 2, dan mengulang lagi lambang bilangan sistem tersebut. Berarti ini mengulang dari 0 lagi, ini 21, ini 22, ini 23, ini 24, ini 25, ini 26, ini 27, 28, 29, menyatakan 30, meneruskan ke sini 3, ini mengulang lagi 0, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, mengulang lagi 4, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya ya. Nah, teman-teman, karena kita menggunakan sistem bilangan oktal, yaitu sistem bilangan yang menggunakan hanya 8 buah lambang bilangan, maka berarti lambang bilangan yang kita pakai hanya ada 8, tidak 10 seperti desimal ya. Nah, seperti apa lambang bilangan yang dipakai? Sama seperti desimal, hanya dia sampai ke jumlah 8, yaitu teman-teman menyatakan ini 0, menyatakan ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5, ini 6, ini 7, selesai teman-teman ya. Karena hanya ada 8 lambang bilangan. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi hanya 8 ya. Dan terakhir yang paling besar itu untuk menyatakan jumlah 7. Lalu untuk menyatakan jumlah 8 seperti apa teman-teman? Sama dengan desimal, maka kita urutkan berikutnya dan kita ulang sistem lambang bilangan tersebut. Kalau tadi kan ini 0 ya, ini 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07. Karena ini 0, maka di sini akan ada 1 dari 01 dan mengulang lagi lambang bilangan sistem tersebut. Berarti di sini adalah 0. Ini masih 1, ini 1. Seperti ini, teman-teman. Satu, 7. Yang berbeda apanya teman-teman? Yang berbeda adalah arti atau jumlah yang disampaikan oleh lambang bilangan ini teman-teman ya. Kalau ini 0, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 masih sama. Ini menyatakan jumlah 1, menyatakan jumlah 2, menyatakan jumlah 3, 4, 5, 6, 7. Dan untuk menyatakan jumlah 8 atau setelah lambang bilangan itu habis, tidak ada lagi, menyatakan jumlah 8, caranya dengan meneruskan dan mengulang tadi ya. Meneruskan ini 0, ini 1 dan mengulang lagi. Berarti ini adalah menyatakan suatu jumlah 8, bukan lagi 10 teman-teman ya. Karena kita sudah terbiasa dengan desimal, maka kalau melihat lambang seperti ini sepertinya 10, padahal ini adalah menyatakan jumlah 8 di lambang bilangan oktal teman-teman ya. Kalau desimal ini 10. Kalau desimal ini 11. Tetapi di sistem bilangan oktal ini menyatakan 8, ini menyatakan 9, ini menyatakan 10, 11, 12, 13, 14, 15. Gitu ya.
Bisa dipahami ya? Kalau terlalu cepat bisa di pause, kemudian dilihat sambil dipahami, sambil dicermati ya, nanti bisa diteruskan lagi atau di review dari depan nggak masalah ya teman-teman. Ya, lalu untuk menyatakan berikutnya seperti apa? Sama seperti tadi, ini diteruskan berarti seperti ini. Ini diulang berarti lambangnya 2 dan 0. Ini 2 dan 1. Ini 2 dan 2. Saya tidak menyatakan ini 22 ya. Tetapi 2 dan 2. Ini lambang bilangan 2 dan 3. Ini bilangan 2 dan 4. 2 dan 5. 2, 6, 2, 7. Tetapi ini mengartikan suatu jumlah, berarti ini adalah 16. Ini tadi 8. Kita ulang ya, ini 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ini 16, ini 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ya. Ya teman-teman, tadi saya katakan bahwa di dalam sistem bilangan biner maka hanya ada 2 buah lambang bilangan teman-teman yang digunakan ya. Berarti karena hanya ada 2 maka lambang bilangannya adalah seperti ini teman-teman. 0, ini 1. Ini untuk menyatakan 0, ini untuk menyatakan bahwa jumlah itu adalah 1. Nah, kemudian untuk menyatakan bahwa itu 2 itu seperti apa teman-teman? Sama dengan sistem bilangan yang lain ya. Ini tadi berarti 0, di sini 1 kan ya. Maka caranya masih sama. Meneruskan, ini saya teruskan ke sini, berarti di sini nanti ada 1. Ke bawah juga sama 1 semuanya ya. Kemudian mengulang lagi dari awal sistem bilangan tersebut. Berapa? Ya berarti 0. Diteruskan lagi seperti ini. Berarti ini menyatakan 2 dan ini menyatakan 3. Ini 0, ini 1, mau menyatakan 2 sudah habis, sudah kehabisan lambang bilangan ya, karena memang sistemnya biner gitu ya, hanya 2 ya. Maka untuk menyatakan 2 ini meneruskan dan ini mengulang. Ini 2, ini 3. Gitu ya. Ya teman-teman, untuk yang heksadesimal akan saya coba tanpa menampilkan angka ya. Untuk heksadesimal coba sambil teman-teman tulis sendiri juga nggak apa-apa, atau sambil dibayangkan juga nggak apa-apa ya. Untuk heksadesimal maka kita tuliskan ke bawah sama seperti tadi ya, di sebelah kiri 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, kemudian B, kemudian C, kemudian D, kemudian E, F, yang 15 tadi. Maka untuk 16 sama teman-teman, itu ke samping kanannya maka 1 dan diulang lagi 0 sampai F. 1, 0, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 7, 1, 8, 1 A, 1 B, 1 C, 1 D, 1 E, dan 1 F. Selanjutnya di sebelah kanan lagi berarti 2, 0, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2, 7, 2, 8, 2, 9. 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, dan 2F. Seperti itu teman-teman ya. Ya teman-teman, itu tadi mengenai sistem bilangan ya. Saya kira sampai ini dulu teman-teman. Yang sedikit ini mudah-mudahan ada manfaatnya, dan bila ada salah atau kekurangan di sana sini, saya tidak lupa mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.